Salam hangat sahabat Excellent, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kita berjumpa hari ini bersama saya Antonius Arif dalam acara Good Golden Morning Motivation. Pada topik kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal penghambat kesuksesan. Nah, kali ini saya ditemani dengan sahabat baik saya, Ibu Tati Muldrajat. Apa kabar Bu Tati? Luar biasa. Luar biasa ya. Senang sekali kita berjumpa lagi hari ini dengan episode kali ini, Bu. Yes. Kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal penghambat kesuksesan. Ya, saya mau ceritakan dulu sedikit, mungkin menceritakan mengenai Napoleon Hill. Ya, Napoleon Hill itu adalah pengarang buku Think and Grow Rich, dan bukunya sangat fenomenal di seluruh dunia, dan buku tersebut dipakai untuk memotivasi orang-orang yang menjadi sukses. Nah, Napoleon Hill ketika dulu sebelum dia sukses, dia dulu adalah wartawan. Dia wartawan majalah, dia sering banget melakukan survei kepada 25.000 orang gagal dan 500 orang sukses, ya. 25.000 orang gagal dan 500 orang sukses. Pada suatu ketika dia mau menerbitkan satu bukunya dia yang namanya disebut Law of Success. Bukunya pertama dia Law of Success mau diterbitkan. Ketika buku itu mau diterbitkan, mendadak penerbitnya tersebut ditembak mati oleh mafia. Ditembak mati oleh mafia di Amerika. Dan kemudian Napoleon Hill, menurut konon ceritanya, Napoleon Hill itu mau ditembak mati juga, mau dibunuh. Dan Napoleon Hill kabur begitu ketakutan, dan dia lari dari kota tersebut. Dia lari, dia menuju ke sebuah pegunungan, dia mengumpet di sebuah pegunungan. Pada saat dia mengumpet di pegunungan tersebut, dia benar-benar begitu ketakutan luar biasa karena dia takut dibunuh. Dia bilang begini, kok saya heran ya, kenapa suara-suara di kepala saya itu penuh ketakutan? Suara-suara di kepala saya mirip dengan seperti suara-suara 25.000 orang yang gagal yang dulu pernah saya interview. Dan itu yang membuat saya ketakutan. Selama 6 bulan dalam persembunyian tersebut, sampai akhirnya si mafia tersebut ditangkap oleh polisi, dan dia mulai muncul suara-suara 500 orang tersebut, orang sukses tersebut. Mulai berbicara di kupingnya, di kepalanya, dia mulai ada suara-suara, ya mungkin kalau kita mungkin sebutnya hati nurani yang berbicara. Suara-suara tersebut mengatakan, ayo Napoleon, kamu jangan jadi orang pengecut. Katanya mau nerbitin buku, buktinya katanya mau jadi sukses, sekarang aja kabur, katanya ketakutan. Dan akhirnya Napoleon dengan memberanikan diri, Napoleon kembali ketemu dengan ke rumahnya, dan dia membutuhkan uang, meminjam uang kepada saudaranya $50. Waktu itu $50 nilai sangat besar sekali. Dia punya pinjam uang $50 dan dia berangkat ke kota untuk menerbitkan buku tersebut. Dalam perjalanan dia menuju ke kota, dia punya rencana $50 itu dia akan menginap di guest house. Di guest house dan asumsi harganya sangat murah, dan mungkin dia bisa tinggal di sana mungkin kurang lebih sekitar sebulan 2 bulan atau beberapa minggu gitu ya. Dia akan nyaman di sana. Tetapi suara di kepalanya lucu. Suara kepalanya bilang, jangan begitu. Katanya kamu orang sukses. Kalau orang sukses jangan tinggal di tempat yang jelek. Tinggallah di hotel yang mewah. Udah dipaksa untuk tinggal di hotel mewah. Di hati kecilnya mengatakan, nggak mungkin, kalau gue tinggal di hotel mewah nanti saya cuma hidup bisa 2-3 hari, abis itu gue nggak punya uang lagi. Suara itu tetap mengatakan, enggak, kamu harus membanggakan diri kamu, menunjukkan bahwa kamu adalah orang sukses. Dan dia akhirnya nekat, dia tinggal di sebuah hotel yang sangat mewah selama 3 hari. Dan memang benar, hotel tersebut hanya bisa buat tinggal 2 hari. Di dalam hotel tersebut dia mulai berpikir, kira-kira siapa ya orang-orang yang bisa menerbitkan buku saya. Dia dicoba dia menuliskan satu persatu sampai dia nggak tidur di tengah malam. Walaupun hotel mewah, dia mau nggak tidur gitu ya. Karena dia hanya menuliskan semua siapa-siapa orang-orang hebat yang harus diketemuin sama dia dan harus diterbitkan bukunya. Dan akhirnya dia ketemu dengan satu orang, dan akhirnya orang tersebut berhasil menerbitkan bukunya, dan orang tersebut membayar DP pertama kali itu sebesar kurang lebih $450. Wow, jadi uang yang yang 50 itu kembali jadi $450 untuk sebagai down payment untuk pembayaran bukunya, dan buku itu akhirnya menjadi bestseller. Nah, dari penelitian tadi yang kita akan mengatakan bahwa Napoleon Hill pernah melakukan penelitian kepada 25.000 orang gagal. Nah, kita sekarang mulai berbicara mengenai hal-hal penghambat kesuksesan. Hal apa saja sih yang menghambat kita sukses? Nah, Napoleon Hill menggambarkan ada beberapa hal yang membuat orang-orang gagal atau orang tidak bisa sukses. Hal yang pertama yang saya akan kupas satu-satu, nanti kita akan diskusikan lebih dalam, adalah pertama, ada orang menganggap mereka tidak bisa sukses karena mereka dari latar belakang keluarga yang tidak menguntungkan. Maksudnya mungkin dari latar belakang keluarga yang miskin, latar belakang keluarga yang susah, yang tidak bisa membuat mereka sukses. Betul nggak ya? Dan kita banyak banget sekali menganggap bahwa kemampuan orang kita, kemampuan kita tidak sehebat orang-orang lain.
Padahal kalau dilihat baik-baik, seperti yang kita bahas di episode sebelumnya, kemampuan manusia pada dasarnya sama, yang membedakan hanya skill dan strateginya saja. Jadi bagaimana cara mengatasi orang-orang yang seperti itu? Cara mengatasinya, kalau saya mengatakan cara mengatasi adalah mereka harus banyak membaca buku-buku motivasi. Banyak baca buku motivasi, dan dia harus melihat, dia melihat bahwa dia adalah orang yang beruntung, mungkin dari orang yang lebih di bawah. Mungkin dia harus perlu menyumbang, mungkin kalau saya punya kebiasaan memberikan makanan kepada orang susah gitu, belikan makanan yang murah-murah saja, atau makan apapun yang Anda punya uang duit Anda belanja dan Anda bagikan kepada orang-orang yang susah. Ketika Anda memberikan kepada orang susah, Anda akan jadi melihat bahwa posisi Anda jauh lebih baik daripada mereka, betul nggak ya? Betul ya? Betul. Nah, mungkin Bu Tati pernah punya pengalaman dengan cerita bahwa orang-orang yang menganggap bahwa dirinya dilahirkan dari keluarga yang tidak beruntung dan sebagainya. Itu ada, seperti keluarga yang di lingkungan saya ada seorang keluarga yang memang dia janda, suaminya meninggal, punya anak 4. Dia tidak mungkin bisa menghidupi anak. Saya bilang bisa, coba ikut saya. Terus setelah dia melihat anak dia sukses, sekolah dan bekerja, baru dia mengatakan iya, ternyata bisa. Jadi yang membuat dia berubah itu contoh, ya, dia melihat dengan mata kepala dia sendiri. Ya, contoh, fakta bahwa dia memang bisa sukses, bisa mengasuh anaknya menjadi orang yang benar. Benar dalam arti bekerja, sekolah. Kalau dulunya dia sewaktu ditinggal suaminya, ya dia bilang, my world is dark, gitu loh. Dunianya gelap, gitu ya. Tapi begitu dia berubah, nggak sampai 5 tahun dia berubah. Dia jadi melihat, ya. Sebenarnya cuma hanya kita melihat dari sudut pandang mana ya dari posisi itu ya. Jadi kita bisa lebih baik. Yang kedua, menurut Napoleon Hill, kenapa orang yang tidak bisa sukses adalah karena orangnya punya kurang tujuan dalam hidup. Betul. Dia nggak punya tujuan, dia nggak tahu mau kemana. Itu yang membuat dia tidak bisa mencapai kesuksesan. Karena seperti yang kita bahas di sebelumnya, kita harus ngeset dulu apa impian kita harus kemana, kita harus mencapai apa, dan itu yang akan ngeset diri kita, betul ya? Nah, yang ketiga, Napoleon mengatakan orang yang kurang sukses itu juga adalah orang yang kurang ambisi. Dia cuma ambisinya hanya rata-rata, dia nggak mau lebih. Yang mungkin kalau pernah saya bahas sebelumnya adalah mengatakan bahwa kita harus menghindari 4 tipe orang ya. Tipe orang yang katanya. Yang kedua yang pernah sudah melakukan tapi gagal. Yang ketiga adalah orang yang pencuri impian. Pencuri impian ya. Nah, bisa jadi yang keempat adalah orang comfort zone. Nah, mungkin dari sini adalah kurang ambisi, adalah rata-rata adalah orang yang comfort zone ya. Orang yang comfort zone, orang yang tidak mau menjadi dirinya lebih baik lagi ya. Kata-katanya selalu gini aja udah hidup kok. Gitu. Hidup ya, ini gini aja udah hidup kok. Gitu ya. Betul. Rata-rata orang yang kita stop dulu, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi bersama saya Antonius Arif dalam acara Good Golden Morning Motivation.